adalah pilihan manusia. Tentukan langkahnya, perjalanan hanyalah ikhtiar. Hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya. Dia Habibi dengan Habibah, mengikuti hidup penuh cobaan. Teguh imannya telah berubah jalan hidupnya, Habibi dan Habibah. Ke desaku. Semua orang Jakarta itu jahat-jahat. Ternyata ada juga yang baik. Ini proyek besar sekali. Udah pasti anggarannya juga besar banget. Kalau kita ambil 10 miliar, pasti ada yang tahu. 10 miliar, Kak? Papa, Ayah. Jangan siram saya pakai air itu, Pak. Pak. Hah, ini rasanya. Ini lagi deh. Kok dingin sih? Wah, airnya udah nggak berwarna. Udah nggak bau. Berarti buat wudhu bisa. Coba. Allahu Akbar. Tas, Dut. Halo, ya. Sayang, kamu tunggu aja sampai Sabtu besok di villa ya. Iya, saya akan transfer uang kebutuhan kamu selama seminggu. Oke? Iya, oke, bye-bye. Pagi Tuan.
Kamu udah sehat, Dun? Alhamdulillah, Tuan. Ya udah kalau gitu nanti siang antar saya ke kantor ya. Baik, Tuan. Tuan dari mana? Kok kayaknya kecapean banget? Biasa, abis ngelonin ayam kampung piaranya yang dikerem di villa. Lah, emangnya Tuan miara ayam kampung ya di villa? Wah, lo si Dun bebel amat. Maksudnya ayam kampung itu tuh yang pakai lipstik, yang pakai bedak, yang tebel kayak muka lo. Pagi anak-anak. Baru pulang ya? Iya. Pah, kenapa sih setiap Sabtu Minggu pulangnya pagi terus? Papa banyak kerjaan, sayang. Papa istirahat lu ya. Lan, lo libur-libur gini masih aja belajar? Ya, justru waktu liburan begini, Kak, aku punya banyak waktu untuk belajar. Udah, aku mau lanjutin. Ma, bangun Ma, udah jam 11. Mama pulang pagi ya? Papa juga pulang pagi kan? Ma, minggu depan kayaknya kita udah bisa beli rumah sendiri. Rumah yang kita miliki sendiri. Yang bener, Pak. Pokoknya terserah Mama. Mama mau beli rumah itu sudah jadi atau Mama mau ngebangun rumah itu dari awal. Karena minggu depan Papa akan mendapatkan uang cash 5 miliar. Hah? 5 miliar? Pasti uang dari korupsi, ya kan? Iyalah Ma, zaman sekarang uang seperti gitu mana bisa dapat secara cepat seminggu lagi. Tapi aman kan, Pak? Aman. Walaupun harus ada yang dikorbanin juga. Maksud Papa siapa? Nanti juga Mama tahu sendiri. Udah, sekarang Papa mau siap-siap dulu. Papa mau kemana lagi sih? Mau ke kantor? Kantor? Hari Minggu kok ke kantor sih? Iyalah, Papa tuh udah gak sabar untuk dapetin 5 miliar. Mulai dulu. Mandor, dari mana? Di proyek aman nggak? Aman, Bang. Tidak ada satu orang pun yang melihat urusan kita. Cuman saya udah ngajuin surat pengunduran diri. Takut diinterogasi polisi. Bagus itu. Lu ngundurin diri, gabung aja sama kita itu orang. Iya, benar. Iya, Bang. Pak Mandor, Bapak itu kan bekerja di proyek, terus digaji sama proyek. Seharusnya Bapak menjaga barang-barang yang ada di proyek, bukan malah bersekongkol dengan penjahat-penjahat itu. Lo penjahat lagi lo bilang. Apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu mengambil sebagian harta milik orang lain dengan cara yang batil. Anak gembel, lu tahu apa? Lu tuh masih bau kencur. Jangankan di proyek ini, negara ini hampir seluruhnya maling. Gue ini cuma maling kelas 3. Kalau kena dihukum berat. Tapi kalau maling yang berdasi itu, dia dapat uang miliaran rupiah. Dia bisa bayar pengacara, dia bisa bayar hakim, dan bebas. Waktu dulu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun.
Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu bisa makan harta milik orang lain itu dengan cara berbuat dosa. Padahal kalian semua tahu. Jelas, Pak Mandor? Mandor, lu kenapa jadi nangis begitu, ah? Bang, kayaknya ini anak bukan anak sembarangan, Bang. Kayaknya dia dikirim dari atas buat ngelurusin kita yang salah jalan. Ngaco aja lu, Mandor. Ini anak dikirim setan buat ngelancarin misi kita. Makanya ini anak gua manfaatin ilmu sihirnya buat ngerampok rumah-rumah orang kaya. Ngerti nggak lu? Udah, lu pada gantiin tuh bajunya buat kita ngerampok ntar malam. Oke, Bang. Hanafi. Hari ini hari libur. Nggak akan ada karyawan yang masuk. Nggak ada orang lain selain kita berdua. Ya? Iya. Nih, ini usulan anggaran proyek yang gue buat. Lo tanda tanganin, biar lusa depan dananya udah bisa cair. Tapi Indra, nanti laporan kita ke pimpinan gimana? Ya, kan ini anggaran gue yang buat. Gue juga yang lapor. Tenang aja. Udah tanda tangan aja, nggak apa-apa. Aman kok. Masa mau dapat rezeki aja bingung, pakai gemeteran segala. Itu kan beres. Satu lagi. Ini lo tulis nama bank sama nomor rekening lo. Biar gue tahu gue harus transfer jatah lo kemana. Nggak apa-apa, Indra. Ayo 50.000. Sahan Wani. 50.000 saja. Bang, gimana? Enggak, pernah ikutan. Waduh, kartuku jelek nih. Enggak dah, nggak ikut dah. Gimana? Tenang Kak, kartu ini bagus. Jangan takut, nanti kita kick balik saja. Oke, saya kick balik Kak. 50 tambah 100. Ayo, berani gak? Kalau nggak berani, saya ambil nih. Tak dulu. Gue minjem duit lu dulu, oke? Aduh, tinggal itu uang gua. Ntar gue ganti. Yaudah, cepetan buka kartu kamu. Q 7. 6. Ntar dulu, lihat dulu kartunya. Opat balak. Gue yang menang. Mana gue? Gue bayar ya. Astagfirullahaladzim. Hasan, kenapa rumah kita ini dijadikan tempat maksiat? Hasan, Husen. Habibi adik kamu baru 7 hari meninggal. Apa kamu tidak merasa kehilangan dia? Harusnya kalian berdua tahlilan di musola. Bukan bermain judi seperti ini. Ah, ibu ini. Habibi itu sudah mati, Bu. Masih ibu sebut-sebut juga. Husen, kalau kamu tidak mau mendengarkan ibu, tidak apa-apa. Ibu mohon,
Jangan rumah ini jadikan tempat judi. Bu, rumah ini sekarang sudah jadi milik saya. Jadi terserah saya mau melakukan apa aja, Bu. Kamu tahu sendiri kan, Hasan? Beberapa rumah dibakar warga karena dijadikan tempat maksiat. Saya ini lagi kalah. Tolong jangan ganggu konsentrasi saya. Ah! Udah. Astagfirullahaladzim. Sekarang ibu masuk kamar, sholat, dan doain Kak Hasan supaya menang. Ya Allah, bukakanlah pintu hati anak hamba ya Allah. Tunjukkanlah dia ke jalan yang benar. Ayo, kita lanjut mainnya. Ya, yuk. Habibi, lu hipnotis nih yang punya rumah nih yang mau kita rampok, ya? Pakai ilmu sihir lu. Aku nggak punya ilmu sihir, Pak. Lu jangan bohong sama gua lu. Itu tongkat yang lu pegang itu kan tongkat sihir lu kan? Ini bukan tongkat sihir, Pak. Ini sumpit buat ngaji. Lu nggak mau ikut perintah gua bunuh lu. Ayo. Deh, cepat buka tuh kunci, pakai ilmu sihir lu, biar kunci kita buka. Aku nggak bisa, Pak. Cepat. Waduh, lu sakti juga lu. Kenapa kunci itu bisa kebuka ya? Papa ngetik apa sih? Kok kayaknya serius banget? Ini kerjaan Papa yang tertinggal. Udah, tunggu apa lagi? Cepat buka pintunya. Cepat. Buka. SMS dari siapa, Pak? Dari Mama. Mama bilang waktu dia pergi tadi dia lupa kunci pintu depan sama pintu pagar. Papa kenapa sih? Gak tegur Mama aja kalau suka keluar malam. Sayang, ini kan udah jam 1. Kamu kan harus tidur. Yuk, Papa antar ke kamar sekalian Papa mau kunci pintu depan. Yuk, sayang. Yuk. Iya. Lihat sendiri kan, itu yang punya rumah udah kena hipnotisnya si Habibi. Berarti ini kita aman. Bang Mandor, Rojak, kamu? Hei, diam lu! Gua mampusin lu! Sialan, tampang gua jadi kelihatan, jadi ketahuan jadinya. Lu ngapain ikut-ikutin teriak rampok, ha? Jongkok semua!
Bibi, lu apa-apaan? Lu mau gua mampusin juga, minggir lu! Saya ini udah nggak tahu lagi mau pergi kemana. Kalau saya pulang ke desa, pasti saya dibuang lagi ke sungai oleh kakak-kakak saya. Daripada saya nyusahin orang-orang Jakarta, mendingan saya dibunuh sini, di Jakarta. Kalau Bapak mau bunuh saya, silakan. Raja! Kalau lu bunuh Habibie, gue yang bunuh lo. Lu apa-apaan belain anak gembel itu, ha? Lu udah gila apa? Gua kagak gila. Dan kita tidak usah bertengkar di sini. Pasti kita diciduk sama polisi. Lebih baik kita bereskan di markas. Oh, lu nantang gua lu. Boleh, ayo. Turunin semua balik, turun. Turun. Ayo, keluar. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya mesti kembali ke tempat mereka. Buat apa kamu kembali ke tempat mereka? Botol minum Helen masih ada di sana, Pak. Stop, Pak! Aku mau ikut. Tuan, malaikat kecil apa bisa dudak, Tuan? Nggak tahu. Saya juga heran. Kenapa dia balik ke sarang perampok hanya untuk mengambil tempat minumnya si Helen? Pak, kasihan dia, Pak. Kita harus tolong dia. Kalau dia apa-apain sama perampok-perampok itu gimana, Pak? Sabar ya sayang ya. Biar nanti Papa juga minta bantuan sama polisi. Yuk, tutup. Sekarang mau lu apa? Kita gaya kuboy, adu kecepatan menembak. Oke, ayo. Saya tidak mau apa-apa, Bang. Saya cuma kepingin semuanya bertobat. Hei, Habibie, lu mana? Percuma, Bang. Pelurunya sudah saya ambil semua. Sialan. Lu kenapa diam aja? Kejar tuh cepat Habibie. Cepat, kejar. Cepat, ntar gue ledakin kepala lu. Cepat. Habibie, lu apa-apaan? Bikin bingung gua. Mestinya kan lu bisa kabur lewat pintu belakang. Aku ke belakang cuma mau ngambil ini kok. Habibie, lu benar-benar bego Habibie. Sama tololnya sama mandor bego ini juga. Hah? Ya, Hamzah, cepat kalian ke hutan. Gali kuburan ukuran si mandor goblok ini sama si Habibie. Buruan. Tapi Bang, ini udah nggak bener Bang. Ini udah kelewatan Bang. Ntar lu gua ledakin juga kepala lu. Cepat. Jadi nggak? Cepat. Warun, lu kurung mereka ke dalam gudang. Besok mereka akan kita bunuh di hutan. Cepat. Cepat. Berangkat keluar. Ayo, kamu berangkat. Ini huruf yang kakinya di depan, perutnya gendut di belakang apa namanya? A. Oke, ini huruf apa? Yang perutnya gede 2 di belakang. B. Pinter. Kalau ini huruf apa? Yang ada kakinya. C. Ayah sakit ya? Iya, Bibah. Badan ayah panas dingin. Kalau gitu Habibah ambilin obat ya. Tolong ya. Terima kasih. Udahlah, nggak usah ke kantor kalau nggak enak badan. Nggak apa-apa, Bu. Bu, majelis taklim di komplek perumahan
yang Ibu pimpin anggotanya gimana, Bu? Alhamdulillah ada peningkatan. Syukur kalau gitu, Bu. Bu, rekening tabungan kas majelis taklim masih atas nama Ibu kan? Masih? Kenapa? Masih aktif? Ya masih. Walaupun tinggal sedikit, tinggal 50.000 rupiah. Soalnya kemarin Ibu sudah sumbangkan ke panti asuhan. Kok Ayah tiba-tiba tanyakan rekening itu? Memangnya Ayah mau transfer untuk majelis taklim? Ibu. Nih ya, obat panas dinginnya. Terima kasih anakku. Astagfirullahaladzim, Ayah. Udahlah ya, nggak usah dipaksakan. Istirahat aja dulu ya. Biar nanti Ibu yang telepon ke kantor. Nggak usah, Bu. Biar saya aja yang telepon. Ya? Sayang, kamu duduk dulu. Ada sesuatu yang ingin saya perlihatkan sama kamu. Apa tuh, Mas? Nah, ini. $5 miliar, Mas. Iya. Saya baru saja mendepositokan uang sebesar 5 miliar. Ya, tapi ini masih atas nama adik istri saya. Telepon dari kantor. Bukannya hari ini saya sudah izin tidak masuk kerja. Wait, kamu tolong buatkan saya minuman dong. Baik, Mas. Halo? Halo? Hendra? Iya, Pak. Saya minta kamu sekarang juga datang ke kantor. Ada apa, Pak? Nanti saja kita bicarakan di ruangan rapat. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Baik, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Mas, Hah? ini airnya. Diminum dulu. Iya, makasih. Telepon di rumahnya Pak Hanapi tidak ada yang mengangkat juga, Pak. Sementara HP-nya juga tidak aktif. Tadinya saya tidak percaya kalau Hendra melakukan kecurangan. Selama ini prestasinya di perusahaan cukup baik. Bahkan perusahaan sudah memplotnya untuk studi di luar negeri. Begitu juga Hanapi, Pak. Mana mungkin dia makan uang haram. Orangnya rajin sholat, pendiam lagi. Sholat itu memang untuk mencegah perbuatan yang keji dan munkar, Pak. Tapi kalau itu dilakukan dengan benar dan ikhlas. Tapi laporan ini sudah cukup jelas. Mereka berdua memanipulasi anggaran proyek. Begini saja. Laporan ini memang belum cukup kuat untuk menjadikan mereka sebagai tersangka. Saya minta kepada kalian berdua untuk melacak aliran dana di rekening Hendra dan Hanafi termasuk istrinya. Ya, Ayah. Masa di tabungan Ibu ada uang masuk besar sekali? 5 miliar. Habibah, tolong buatkan ayah bubur ya. Iya ya. Coba ya lihat, Bu.
Ibu nggak usah panik. Uang 5 miliar ini memang uang kita, Bu. Hadiah dari rekan ayah. Ayah dapat hadiah sampai 5 miliar. Mulai hari ini, Bu, kita nggak perlu lagi khawatir memikirkan masa depan keluarga kita ini. Udah, cepat seret mereka. Tapi Habibi sama Bang Mandor lagi sholat, Bang. Udah cepat. Lah, kenapa jadi bingung begitu? Udah cepat. Abang ini manusia apa setan? Setan aja nggak berani ganggu orang sholat. Dosa lu itu udah numpuk. Walaupun lu sholat 100 hari 100 malam, nggak bakalan kabus dosa lu. Sebentar lagi lu akan mati di tangan gua. Ayo cepat tingkat, buruan cepat. Loh. Gak usah diikat. Gua nggak bakalan kabur. Hendra, saya atas nama pribadi dan perusahaan, mohon maaf. Saya terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan yang sangat merugikan kamu. Maksud Bapak? Sepertinya teman dekat kamu, Hanafi, yang melakukan semua ini. Dan kamu bersih. Makasih, Pak. Habibi, Mandor, malam ini juga amat riwayat lu di tangan gua. Hah? Gila. Bilal, Hamzah, saya kan mesen 2 lobang. Buat si Habibi sama Mandor geblek ini. Ini kok ada 4 lobang. Buat siapa, ha? Bang, yang ini bang, buat saya bang. Bang, ini kuburan buat gua sendiri bang. Gak bisa, yang ini buat gua. Lu bikin aja lagi. Gak bisa. Minggir. Gua juga pengen mati sahid seperti lu. Jadi kuburan ini buat gua. Paham lu? Oh, kalian semua udah pengen buru-buru mampus ya? Bang, saya tahu dalam pistol itu cuma ada 2 peluru. Bagaimana mau menghabisi kita semua? Ha? Bang. Bang, tahan bang. Berani bergerak mendekat. Saya bunuh tukang sihir kecil ini. Bang. Sabar bang, sabar. Lepasin bang. Bang. Ayah, lebih baik dengarkan kata dokter. Biar cepat sembuh. Habibah bingung deh. Menurut dokter ayah darah tinggi. Tapi yang Habibah tahu kan ayah nggak punya penyakit kayak gitu. Maaf Pak, sewaktu Bapak pergi ke dokter,
Dari kantor Bapak telepon terus dan Bapak diminta untuk menghubungi Pak Ronald. Misi, Pak. Bukannya Pak Ronald masih di luar negeri. Selamat malam Pak Hanafi. Selamat malam. Pak Ismet? Silakan masuk, Pak. Ada apa, Pak Ismet? Silakan Bapak baca saja surat dari atasan kita. Yang pasti, besok pagi Bapak harus datang ke kantor. Kalau tidak, polisi yang akan menjemput Bapak. Saya permisi dulu Pak Hanafi. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Surat apa ya? Sekarang tinggal kita berdua dalam hutan ini, ya. Lu punya ilmu sihir, gua punya pistol. Sekarang lu keluarin ilmu sihir lu, lawan pistol gua. Pak, aku ini nggak punya ilmu sihir. Aku ini bisa hidup sampai sekarang karena bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, sekarang lu minta bantuan sama Tuhan lu supaya lu tidak mampus di tangan gua. Minta bantuan sama Tuhan lu. Sekalian doain gua biar mampus di dalam hutan ini. Hah? Ketiban pohon kek, kesambar petir, atau dimakan binatang buas sekalian. Mana mungkin aku minta sama Allah seperti itu. Supaya Allah membunuh Bapak. Justru aku pengennya kalau hati Bapak itu terbuka. Bapak tuh mesti istighfar, Pak. Tobat. Setan, bocah kecil lu malah nasihatin gua lu. Ini peluru tinggal satu di pistol ini. Sekarang juga gua mampusin. adalah pilihan manusia. Tentukan langkahnya, perjalanan hanyalah ikhtiar. Hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya.